Selamat pagi semuanya. Masih ketemu dengan saya di sini, masih di channel yang sama, Novi Mustika. Oke? Nah, channel ini banyak berisi tentang materi-materi pembelajaran ya, kemudian juga mungkin soal-soal ya, dan nantinya tentang informasi apa saja yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, kalau Anda merasa channel ini penting ya, perlu buat Anda, jangan lupa di-subscribe ya, dan nyalakan terus notifikasinya supaya nanti Anda selalu dapat info-info terbaru setiap kali ada updatean video-video dari saya. Oke? Nah, sekarang saya akan lanjutkan materi pembelajaran untuk kelas 11 IPS di mata pelajaran sosiologi ya. Masih di bab tentang konflik ya. Nah, materi pelajaran sosiologi yang terakhir ya, yang saya update terakhir di video saya, pasti Anda juga sudah pernah menontonnya ya, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara integrasi, dan kemudian ada juga video tentang bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara reintegrasi ya. Tidak perlu berpanjang-panjang, mungkin saya persingkat saja. Yang namanya integrasi itu adalah proses penyatuan. Sudah jelas yang namanya kalau orang sedang berkonflik itu pasti menimbulkan kurang dan lebih, umumnya menimbulkan perpecahan ya. Nah, kalau kita mau menyelesaikan harus kita persatukan, integrasi ya. Kalau reintegrasi itu apabila umumnya konflik tersebut tidak terjadi hanya sekali ya, setelah dirukunkan rukun, sebentar lagi nanti bertengkar lagi, nah nanti perlu dirukunkan lagi, nanti bertengkar lagi, begitu terus berulang-ulang. Nah, itu maka perlu pengulangan, penyatuan atau reintegrasi. Nah, ada kalanya dalam menyelesaikan konflik itu ada yang juga memerlukan baik integrasi maupun reintegrasi. Kalau kita lihat dari segi wilayahnya ya, maka menjadi seperti ini. Yuk kita lihat. Nah, ini tadi babnya yang kita pelajari ya. Konflik yang perlu integrasi dan reintegrasi. Oke? Nah, apabila satu konflik tersebut, loh spidolnya. Oke, ya. Apabila konflik tersebut satu dimulai dengan tingkat lokal. Tingkat lokal itu siapa ya? Misalnya ya di daerah lingkungan tempat tinggal Anda ya kan. Misalnya Anda tentu biasanya yang namanya bertempat tinggal kan tidak mungkin ya di hutan hanya Anda sendiri ya toh. Nah, berarti kan Anda pasti tinggal di lingkungan yang pasti juga banyak orang ya kan. Anda tinggal dengan tetangga, yang namanya kadangkala tinggal dengan orang lain itu ya ada permasalahan dan sebagainya ya toh. Nah, kalau misalnya permasalahan itu cukup besar, sekiranya tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah antar orang yang berkonflik itu sendiri, maka perlu memanggil pihak ketiga. Untuk konflik yang bersifat lokal itu siapa yang pegang peranan? Ya bisa RT, bisa RW, bisa di sini mungkin Pak Lurah ya, atau kepala desa, atau mungkin orang yang di sini tidak punya jabatan sebenarnya, tetapi dia itu orang yang disegani, dihormati di tempat tersebut, di lingkungan tersebut ya. Orang yang dituakan, bukan berarti orangnya tua, tetapi karena dia itu dihormati itu loh ya. Mungkin dia juga adalah tokoh pemuka agama ya, di lingkungan tersebut yang dihormati oleh banyak orang, sehingga kalau dia itu yang mendamaikan, orang yang berkonflik tadi itu tidak keberatan untuk didamaikan. Oke? Nah, kemudian yang kedua itu adalah konflik yang bersifat nasional. Nah, contoh konflik yang bersifat nasional ini yang perlu integrasi maupun reintegrasi, misalnya contoh ya, konflik di Poso. Ya, konflik di Poso. Ini tidak terjadi sekali dua kali masalahnya. Masih banyak lagi di daerah-daerah lain, misalnya di daerah Indonesia Timur yang sampai dengan sekarang rawan konflik ya, dari berita-berita di media massa ya. Kita berharap yang namanya saudara-saudara kita ya, beginilah, memang yang namanya sebagai negara multikultur seperti di Indonesia itu yang namanya
sisi negatifnya itu adalah rawan terjadi konflik. Karena apa? Kita beda segalanya, beda suku, beda agama, beda barangkali ras, ya, apalagi yang kecil-kecil, misalnya beda prinsip dan sebagainya. Nah, itu merupakan perbedaan-perbedaan yang demikian sensitif, yang kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dia pokoknya tidak ingin dilanggar karena itu adalah keyakinannya dia. Nah, orang yang lain pun demikian juga. Nah, kita berharap yang namanya segala konflik yang terjadi di Indonesia ini bisa dapat diselesaikan dengan cara yang damai, ya, karena kita tentu yang namanya meninggalin tempat atau bertempat tinggal di sebuah negara itu akan kita suka kalau misalnya kita bertempat tinggal di sebuah negara yang aman, yang tidak ada perang, yang tidak ada kekacauan, ya. Nah, yang namanya integrasi dan reintegrasi di tingkat nasional seperti ini tentu perlu peran tokoh yang lebih besar, ya. Apakah itu tokoh pemerintah, ya? Umumnya memang karena kalau untuk tokoh pemerintahan dia bisa memaksakan, ya, terjadinya integrasi, suka maupun tidak suka, ya, entah itu dengan memberikan undang-undang, ya, ataukah Anda itu dengan nantinya itu dengan diberikan solusi, misalnya terpaksa dihadapkan di pengadilan, ya, dan sebagainya, ya. Itu adalah konflik yang perlu diselesaikan di tingkat nasional, umumnya dengan menggunakan campur tangan pemerintah. Ya, itu bedanya. Campur tangan pemerintah, mau tingkat wali kota, mau tingkat gubernur atau kepala daerah, apakah sampai tingkat presiden, ya tergantung besar dan kecilnya konfliknya. Begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konflik yang bersifat internasional, ya. Konflik yang bersifat internasional ini ada kalanya juga perlu integrasi dan reintegrasi karena terjadi secara berulang-ulang. Contohnya siapa? Ya, misalnya konflik yang terjadi di daerah Palestina misalkan, ya. Semoga saudara-saudara kita dimanapun saja tempatnya berada, dari negara mana saja mereka itu, yang namanya kita berharap yang namanya perang sebisa mungkin, kalau bisa tidak ada untuk selamanya di muka bumi ini, amin, ya, karena kita sebagai makhluk yang bertempat tinggal di bumi ini otomatis perlu keamanan, ya, perlu yang namanya ketentraman, perlu yang namanya hidup dengan berdampingan secara rukun tanpa perlu adanya was-was dan sebagainya, ya. Terbukti dengan adanya berbagai macam perang itu, walaupun judulnya menang perang, tetapi ingat, Anda memperoleh kemenangan itu bukan tanpa pengorbanan, ya. Tetap sebagai negara yang tanda kutip menang perang, dia itu juga banyak warganya yang kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, kerugian material dan sebagainya, kerugian-kerugian yang lain. Belum lagi negara itu juga pasti mengucurkan biaya yang sangat banyak untuk meredamkan konflik itu, ya bukan? Nah, karenanya yang namanya perang itu tidak ada untungnya baik dari negara pemenang maupun negara yang kalah perang. Dua-duanya itu sama meruginya, ya. Oke, untuk di tingkat internasional itu siapa yang punya peran untuk mendamaikan? Ada banyak sekali, misalnya, ya, tentu dari dua negara itu sendiri yang berkonflik itu sudah harus ada inisiatif pingin menyatukan diri, pingin menghentikan peperangan, bisa dengan cara gencatan senjata, bisa melakukan perjanjian damai, ya, terus kemudian bisa dengan cara, ya, apa sajalah yang mereka lakukan, bisa dengan pembicaraan bilateral dan sebagainya. Itu kalau misalnya mampu diselesaikan masih dengan tingkat itu, ya berarti tidak perlu bantuan pihak luar. Namun ada kalanya, kadangkala kalau misalnya konflik itu bisa terulang kembali, bahkan lebih besar daripada sebelumnya konfliknya, itu perlu bantuan pihak ketiga. Apakah menggunakan pengadilan internasional? Kedua, ya, langkahnya apakah dengan menggunakan pengadilan internasional? Bisa, ya, banyak contohnya, ya. Wong kita yang dengan lokal saja loh, misalnya kayak konflik GAM di Aceh itu juga
dengan jalur pengadilan internasional. Ya, diselesaikannya padahal itu tingkat lokal, apalagi kalau kita sudah ceritanya tentang antar negara. Kalau misalnya dua negara terlibat perang atau konflik, itu ada yang namanya pengadilan yang khusus tentang mengajukan tokoh-tokoh kejahatan perang, tokoh-tokoh penjahat perang. Apalagi yang sampai dia menghilangkan nyawa ribuan jutaan manusia, apalagi yang sampai dengan cara di luar peri kemanusiaan. Nah, itu perlu diadili di pengadilan perang internasional. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ataukah perlu dengan campur tangan yang tadi dua dengan cara pengadilan, yang ketiga misalnya dengan campur tangan negara lain. Campur tangan negara lain di mana negara lain ini bersifat sebagai mediator ya. Bisa negara tetangga yang kebetulan dekat dengan wilayah mereka berdua. Ya maklum ya, kalau misalnya kita itu tinggal di sebuah negara yang kebetulan dekat dengan dua negara yang sedang berkonflik, ini kan bahaya buat negara kita sendiri ya kan. Salah-salah kalau kita kena bom nyasar atau apa ya toh. Nah, karenanya kita itu berusaha sebagai negara tetangga mendamaikan dua negara tetangga kita yang sedang konflik ini ya. Itu juga untuk keamanannya negara kita juga. Oke. Nah, kemudian negara yang mendamaikan ini apakah hanya bersifat mediator, mempertemukan saja, ataukah dia yang mengambil keputusan, arbitrasi? Ya, dikarenakan gara-gara konflik dua negara tetangga ini kita sudah sangat dirugikan. Kalau misalnya hanya dipertemukan dari tadi itu isinya masih ada cara penyelesaian yang masih berlarut-larut, ya sudah kalau gitu kita saja yang memutuskan di sini. Kita berhak karena kita juga tinggal di dekat negara mereka itu ya toh. Kalau misalnya mereka tidak segera damai, ya kita juga ikut hancur. Kemudian yang keempat adalah misalnya dengan bantuan lembaga internasional, organisasi internasional ya. Organisasi internasional ya, ini bisa berupa misalkan PBB ya, yang paling sering untuk yang paling sering memiliki langkah andil ya untuk mendamaikan konflik ya, atau tergantung organisasinya ya. Kalau misalnya konfliknya bersifat regional, barangkali bisa diselesaikan dengan bantuan ASEAN, organisasi ASEAN, atau mungkin kalau misalnya sudah tidak bisa, ya memang harus dengan bantuan organisasi yang lebih besar seperti PBB. Nah, kemudian masih ada lagi juga peran ya lembaga yang di sini bisa untuk membantu mendamaikan konflik, yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM ini bisa dari tingkat lokal menyelesaikan konflik di tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan sampai dengan tingkat internasional. Orang-orang ini umumnya mereka tidak dibayar ya, atau bekerja secara sukarela ya, karena secara hati nurani mereka itu tergerak ikut serta untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada, supaya istilahnya kehidupan bermasyarakat itu dan bernegara itu bisa tercapai kedamaian. Misalnya kalau kita menghadapi anak-anak korban kekerasan ya, kemudian atau kalau tidak begitu para perempuan ya, khususnya yang paling lemah ya kan, kena korban KDRT, dia tidak tahu bagaimana cara mengadu. Kalau misalnya dia mengadukan pihak ke keluarga suaminya misalnya yang melakukan kekerasan ya, nanti mungkin takutnya kalau nyawanya terancam dan sebagainya. Apalagi kalau korbannya tersebut anak-anak, dia kan takut, dengan orang dewasa saja takut ya, atau kalau nggak gitu dia kemana kalau misalnya mau mengadu? Nanti mungkin mau mengadu ke orang tua, mungkin tidak berani, atau mungkin mengadu ke siapa, nanti ke siapa lagi, mungkin dia juga ya tidak berani, atau mungkin kondisinya memang tidak ada orang dewasa lain yang bisa melindungi dirinya. Nah, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari perlindungan. Nah, disinilah peran LSM itu membantu memberikan perlindungan dan otomatis mengendalikan konflik di antara dua pihak yang sedang berkonflik ini. Khususnya orang yang melakukan kekerasan tersebut bisa mungkin diajukan ke pengadilan dan sebagainya. Itu tentu dengan bantuan LSM ya. Tidak hanya tingkat lokal dan juga tingkat nasional, demikian juga tingkat internasional. Ada banyak
sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat tingkat internasional. Apakah itu membela tentang lingkungan hidup dan konflik-konflik yang lain. Seperti kayak lembaga-lembaga kemanusiaan, misalnya ada sebuah negara yang sedang berkonflik, dua negara yang berkonflik, terus kemudian membutuhkan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu kan tidaknya berupa uang, makanan, tetapi juga barangkali tenaga dan sebagainya untuk menjaga keamanan dan sebagainya dari negara yang berkonflik itu. Nah, itu kadangkala ada orang-orang yang bersifat sukarela mau membantu negara yang sedang berkonflik tersebut. Nah, inilah yang namanya peran LSM bagi dunia internasional. Oke. Nah, sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya ya tentang integrasi dan reintegrasi serta pihak-pihak ya yang berkepentingan untuk mendamaikan konflik yang terjadi baik di tingkat lokal sampai dengan tingkat internasional. Sekali lagi, semoga tayangan ini membawa manfaat buat Anda sekalian. Oke, terima kasih atas waktunya.